Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauhar Harun, mahasiswa PPK Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan saya hari ini melaksanakan praktik pembelajaran sebagai prasyarat uji kinerja atau UKIM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Kabarnya sehat baik semua nggih? Alhamdulillah. Oke. Sudah siap untuk mulai belajar hari ini? Kita belajar tatap maya. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, diawali dengan berdoa terlebih dahulu, biasa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anakku, ya kita mulai belajar hari ini. Jangan lupa selalu Bu Joha ingatkan untuk daftar hadir. Kalian selalu menggunakan aplikasi Moodle yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah ya untuk mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Sudah Bu Joha siapkan itu daftar hadirnya yang ada di Moodle. Sudah isi daftar hadir semua nggih? Karena itu semuanya wajib. Di sini ketemu di Zoom, nanti saya absen satu persatu nggih. Ya. Anggita. Ya. Dina Mawar. Hadir. Hilfa. Hadir. Semua sudah masuk ya. Ya, anak-anakku, untuk belajar di tahun ajaran baru ini, kalian kan sudah mulai masuk tahun ajaran baru, kalian berada di tingkat 11, ya kondisinya masih belajar secara daring, belajar dari rumah. Meskipun belajar dari rumah, tetaplah semangat, tetaplah mengembangkan cita-cita kalian ya, tetaplah semangat belajarnya agar cita-cita yang sudah kalian impi-impikan itu nanti bisa terwujud ya. Belajar di rumah tidak perlu menghalangi semangat kalian belajar kalian semua ya, semuanya harus kita bangun, kita harus tetap semangat meskipun belajar tidak bisa harus ketemu tatap muka di sekolah. Saya juga menghimbau kepada kalian untuk jaga kesehatan, jaga imun, kemudian terapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya, kita kan tidak mau sakit. Ya, kalau memang sakit ya tetap ada obatnya, tapi yang kita harapkan kan berusaha untuk menjaga kesehatan. Gitu ya, anak-anakku ya, tetaplah semangat belajar meskipun kondisinya masih belajar secara daring. Oke. Baik anak-anakku, untuk awal mulai belajar hari ini, kalian belajar mapelnya praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur yang ada di kelas 11 ini ya. Joha sudah menyiapkan materi yang ada di Moodle. Sudah dibuka kan? Sudah diunduh kan? Oke. Di situ ada materi, ada lembar kerja. Untuk sumber belajar tambahan kalian, kalau kalian setelah membaca materi masih dirasa kurang, di situ ada link YouTube juga. Silahkan kalian simak. Mudah-mudahan sudah menyimak semua ini. Saya mulai
untuk belajar hari ini ya. Mapelnya praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Materinya yaitu tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung untuk perusahaan jasa. Ya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan ya KD 3.1 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa setelah memproses dokumen transaksi perusahaan jasa atau ya pembelajarannya nanti diharapkan siswa bisa ya masih terkait dengan dokumen transaksi ya. Ini belanja di sini bisa kalian baca ya ini. Saat kalian belanja di minimarket atau di swalayan, setelah itu kalian menerima barang setelah membayarnya, adakah bukti yang kalian terima? Aku di sesuatu, terus dapat kertas kecil yang di atasnya ada tulisan nota. Ya, nota seperti itu. Oke, betul lah. Yang sudah disampaikan tadi ya. Nota itu ulin itu ya disebut dengan dokumen sumber itu. Nah, sekarang kita pelajari materi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan jasa. Apa itu ya? Ya, dokumen sumber. Ya, coba dibaca ulin. Artinya dokumen sumber apa di sini? Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Nah, kalau dokumen pendukung, sudah dibacakan, dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung itu adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam ke dalam dokumen sumber. Saya ulas lagi dari pengertian untuk dokumen sumber. Baik, saya jelaskan seperti ini. Dokumen sumber itu kan digunakan sebagai dasar untuk pencatatan ke dalam jurnal. Siapa di sini? Ya bagian akuntansi seperti itu. Jadi bagian akuntansi butuh dokumen sumber pada waktu melakukan pencatatan. Biasanya bagian akuntansi itu melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Di sini kan jurnal umum ya, karena perusahaan jasa. Itu dokumennya berupa apa sih? Nah, masih ingat ini di materi kelas 10 waktu itu ya. Dokumen yang digunakan oleh bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal itu kan ada seperti nota kontan, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur. Itu yang digunakan oleh bagian akuntansi sebagai dokumen sumber untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Jadi tidak bakalan bagian akuntansi itu bisa melakukan pencatatan kalau tidak ada dokumen sumber ini. Asal mencatat tanpa adanya dokumen, apalagi di sini yang disebut adalah dokumen sumber, tidak bisa melakukan pencatatan seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan dokumen sumber. Dokumen, saya ulangi lagi ya, dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Nah, sekarang lah, ini ada dokumen pendukung itu apa? Ada lagi dokumen pendukung. Ya, saya ulangi lagi di sini pengertiannya. Dokumen ini digunakan sebagai lampiran yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi. Jadi setelah terjadinya transaksi gitu ya, misalkan membeli barang, perusahaan membeli barang, membelinya peralatan misalkan ya. Nah, sebelum membeli peralatan, itu tentunya ada juga perusahaan yang melakukan order terlebih dahulu atau pesanan ya. Kalau melakukan pesanan berarti harus ada surat order atau surat pesanan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dokumen pendukung seperti itu. Salah satu contoh dokumen pendukung. Jadi sebelum beli, perusahaan itu order, pesan terlebih dahulu. Kenapa kok pesan? Bisa jadi kan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini jenisnya, spesifikasinya itu kan belum tentu ada selalu stoknya di toko yang
perusahaan mau beli, ya, mau belinya belum tentu peralatan ini ada, maka perusahaan harus order terlebih dahulu, pesan terlebih dahulu. Jadi harus buat surat pesanan. Ditujukan ke siapa? Ke toko di mana perusahaan mau membeli peralatan tersebut. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang namanya dokumen pendukung. Nah, kalau sudah order, nanti tokonya kan menyetujui ya. Oh iya, barangnya ada, peralatan yang mau dibeli ada. Nah, kemudian barulah transaksi itu terjadi antara perusahaan dengan toko peralatan tersebut. Terjadilah transaksi jual beli peralatan. Kemudian kalau peralatannya sudah ada, tentunya perusahaan itu kan membayar sejumlah harga peralatan tersebut. Nah, di situ terjadilah transaksi. Nah, apa yang diterima? Tentu yang diterima setelah membayar dokumen sumber kan, berupa nota kontan. Kembali ke dokumen sumber tadi, nota kontan tadi. Dokumen pendukungnya surat order pembelian sebelum terjadinya transaksi. Nah, kalau sudah terjadi transaksi bayar, peralatannya sudah diterima oleh perusahaan karena ini sudah melakukan transaksi pembayaran gitu kan. Ada juga nanti laporannya, yaitu laporan penerimaan barang, bahwa barang itu sudah diterima atau peralatan tersebut sudah diterima oleh perusahaan. Berarti ada 2 dokumen pendukung, yaitu berupa surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. 2 dokumen pendukung ini digunakan sebagai bukti lampiran bahwa sahihnya transaksi pembelian peralatan itu sudah terjadi. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya bisa sambil kalian bayangkan seperti itu ya kalau masih belajar teori. Berikutnya, jenis dokumen pendukung. Apa saja di sini? Ya, ada pita cash register. Ya, pita cash register ini semacam bukti ya warna putih seperti itu yang di print ya, seperti ya semacam struk pembelian seperti itu ya, kertasnya kecil. Pita register ini juga menjadi dokumen pendukung. Kemudian ada surat order pembelian, yaitu surat yang dibuat oleh pihak pembeli yang ditujukan kepada penjual karena melakukan order atau pesanan pembelian. Dan yang ketiga ada dokumen pendukung berupa laporan penerimaan barang, yaitu laporan apa ini? Laporan bahwa barang yang sudah dibeli itu sudah diterima oleh pihak perusahaan. Dan yang keempat ada dokumen pendukung berupa slip gaji karyawan. Ya, slip gaji karyawan. Kemudian slip gaji karyawan itu berarti yang biasanya karyawan terima setelah ini menandatangani gaji, daftar gaji itu kan sudah diterima, di dalamnya amplop itu ada slip, ada kertas itu yang disebut dengan slip gaji karyawan. Kalau daftar rekap gaji karyawan berarti ini ada di perusahaan, bagian ini ya, bagian yang melakukan pembayaran gaji itu kan, nanti yang rekapannya berapa si karyawan A, berapa gajinya karyawan B, berapa gajinya karyawan C, berapa gajinya, seperti itu. Itu didata dalam daftar rekap gaji karyawan. Ini dokumen pendukung jenis-jenisnya. Nanti kalian saya berikan ilustrasi contohnya biar jelas gitu ya. Nah, sebelum masuk ke ilustrasi, kita review dulu ya. Kita review dulu bukti transaksi yang ada di perusahaan, bahwa bukti transaksi itu sama saja dengan dokumen sumber. Ya, kita reviewnya kan dari materi kelas 10 itu ya, kita review aja, nanti kembali ke ilustrasi. Nah, masih ingat ya, bukti transaksi sebuah bukti yang tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada perusahaan atau sebuah bisnis. Ya, kalau ada transaksi harus ada buktinya, harus ada dokumennya, ya harus ada dokumennya. Nah, ada 2 macam, intern dan ekstern. Ya, yang intern itu yang seperti apa?
Nah, silakan dibaca Sofa. Bukti transaksi intern adalah suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Kalau bukti ekstern, Sofa? Bukti transaksi ekstern adalah suatu bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Ya, kalau yang intern, dokumen ini atau bukti ini hanya digunakan di dalam perusahaan. Dokumennya nggak akan diberikan kepada pihak luar perusahaan. Sedangkan yang ekstern, dokumen ini atau bukti-bukti ini nanti akan digunakan dan ada hubungannya dengan pihak luar perusahaan. Contohnya, iya, ada memo, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Ini tiga ini ya dokumen sumber itu ya, bisa dikatakan sebagai dokumen sumber karena bukti-bukti ini kan digunakan oleh bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan kemana? Ke dalam jurnal ya, ke dalam jurnal umum karena di sini masih belajar perusahaan jasa kalian. Jadi bagian akuntansi itu menggunakan bukti-bukti ini, memo, kas masuk, kas keluar itu sebagai dokumen sumber seperti itu. Bukti ekstern juga sama. Nih, ada beberapa di sini ya. Ada kwitansi, faktur, nota kontan, nota debit, nota kredit, cek, bilet giro. Itu juga dianggap sebagai dokumen sumber. Bagian akuntansi melakukan pencatatan karena ada transaksi pembelian secara kredit. Berarti kan dari faktur. Faktur itu nanti yang digunakan sebagai sumber pencatatan ke dalam jurnal. Seperti itu. Ya, Dina Mawar ya. Iya. Kemudian nota kontan juga sama. Terjadinya beli peralatan tadi secara tunai. Perusahaan beli peralatan secara tunai. Bagian akuntansi melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Kalau tidak ada nota kontan, tidak bisa. Karena nota kontan ini sebagai sumber pencatatan ke dalam jurnal. Ya, saya katakan sebagai dokumen sumber. Jadi bukti-bukti transaksi intern ekstern itu bisa juga dikatakan sebagai dokumen sumber. Oke, sampai di sini mengerti ya? Ya, karena ini kan hanya mereview saja apa yang sudah pernah kalian dapatkan. Nah, kita masuk pada ilustrasinya. Nih ya, untuk dokumen sumber jenis-jenisnya berupa bukti intern dan bukti ekstern tadi yang baru saja saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ini ilustrasi. Ini ada perusahaan jasa. Apa ini? Perusahaan jasa apa ini? Laundry, oke, laundry. Nah, ilustrasi kalau misalkan di sini ya, transaksinya itu ada pendapatan tunai yang masuk ke perusahaan jasa laundry. Artinya pelanggan itu sudah mendapatkan hasil laundrynya karena sudah diselesaikan dengan rapi oleh pihak laundry. Setelah itu kan tentunya pelanggan kan membayar ya. Nah, kemudian karena terjadi transaksi pembayaran seperti itu antara pelanggan dengan pihak laundry, ya, karena menerima sejumlah uang, maka laundry tersebut harus mengeluarkan sebuah nota, ya, nota kontan. Itu yang disebut dengan dokumen sumber. Ya, jelas lah. Dari dokumen sumber ini nanti ada pendukungnya, yaitu berupa pita register kas. Nah, yang digunakan sebagai pencatatan oleh bagian akuntansi itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Atas. Yang atas, yaitu yang dokumen sumber, yaitu berupa nota. Gitu ya. Ya. Nih, misalkan ada perusahaan jasa butuh peralatan, perlengkapan gitu ya. Nah, kemudian setelah peralatan dan perlengkapan itu selesai, artinya ini ada, ya, selesai dalam artian ini sudah diterima karena sudah melakukan transaksi pembayaran, maka yang diterima adalah berupa nota kontan, ya, nota kontan tadi. Nah, sekarang dokumen pendukungnya apa? Yaitu berupa surat order pembelian dan laporan penerimaan
barang. Barang. Ya, seperti apa bentuknya? Ini surat ordernya seperti ini. Ya, jadi ini surat order pembeliannya. Ini yang membuat adalah pihak pembeli atau perusahaan. Nanti ditujukan kepada toko peralatan atau si toko perlengkapan itu. Kita order, kita pesan. Nah, kalau barangnya sudah diterima karena kita sudah melakukan pembayaran ya, karena perusahaan sudah melakukan pembayaran, nanti laporan berupa penerimaan barangnya itu seperti ini bentuk laporannya. Kalau pengertiannya tadi kan sudah saya sampaikan, juga sudah kalian baca di materi yang ada di Moodle, contohnya juga sudah ada. Nah, ini saya tampilkan lagi seperti apa sih bentuknya surat order pembelian, seperti ini. Laporan penerimaan barang itu seperti apa sih ini? Jadi laporannya bahwa barang itu sudah diterima. Itu ya, itu contoh. Contoh bentuknya seperti itu. Oke. Saya lanjut contoh lagi yang ketiga ya. Nih. Kemudian di sini kan ada karyawannya. Iya kan? Punya karyawan enggak? Fintin? Punya. Ya, punya karyawan. Dokumen sumbernya berupa bukti kas keluar. Dokumen sumbernya berupa bukti kas keluar saat membayar gaji. Dokumen pendukungnya yaitu berupa slip gaji karyawan dan rekap gaji. Ya, karyawan seperti ini. Ini bukti kas keluar ini adalah dokumen sumber. Nanti bagian akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal pakainya ini. Kemudian untuk slip gaji itu sebagai dokumen pendukungnya, bentuknya seperti ini. Ini biasanya ada di dalam amplopnya kalau gajinya sudah diterima oleh masing-masing karyawan. Kemudian rekap daftar gajinya seperti ini. Semua karyawannya tertulis di sini. Rincian-rinciannya ada di rekap daftar gajinya. Sampai di sini, adakah yang mau disampaikan? Sudah jelas? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah jelas, Uswat. Pengalaman kalian mesti pernah pernah beli alat tulis di toko yang ada di dekat rumah. Kemudian setelah saya bayar, saya dikasih nota kontan. Betul enggak ini? Betul. Iya. Uswatan betul enggak? Dapat. Iya, dapat nota seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Ulin tadi loh ya. Keabsahan dokumen. Ya. Keabsahan dokumen transaksi. Itu dokumen transaksi yang dokumen sumber itu ya yang digunakan oleh bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan dalam jurnal ya. Itu harus ada tanggal terjadinya transaksi. Tanggalnya harus ada tanggalnya. Kemudian ada nilai nominal uangnya atau jumlah uangnya itu harus ada. Pihak-pihak yang terlibat terkait dengan transaksi yang terjadi. Apakah itu bagian akuntansi, bagian pembelian, bagian kasir, atau bagian kasa, ya. Itu pihak-pihak yang terlibat di dalam dokumen transaksi. Kemudian adanya tanda tangan yang berwenang, yang memberikan otorisasi. Maka di dalam dokumen transaksinya harus ada ini semua. Dan jangan lupa harus ada tanda tangannya, ya. Coba silahkan di sini diamati sofa, ya. Toko buku aku pada tanggal 15 Februari 2015 membeli sejumlah barang berupa pensil biasa, pensil 2B, buku, penggaris, dan penghapus sebesar 21.500. Totalnya Rp21.500. Ya, berarti di sini keabsahannya sudah dicek oleh Sofa? Ada tanggalnya? Ya. Ada, berarti sudah siap. Terus ada nominal uangnya? Ini? Ada nominal uangnya, jumlah uangnya ada ya. Nah, sekarang yang perlu lagi apa? Yang kurang apanya? Tanda tangan. Tanda tangannya. Keabsahannya harus ada tanda tangannya ya, harus ditandatangani gitu ya. Sekarang masuk pada contoh yang kedua ya, coba diamati. Ini saya pingin siapa ini? Budi Mandiri pada tanggal 4 Desember 2005 menjual barang dagangan berupa meja secara kredit kepada toko Salemba senilai Rp26.010.000. Keabsahan faktur ini harus ditandatangani
ditangani oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi. Ya, kurangnya keabsahannya ada di bagian penanda tangannya ini. Nah, kita masuk pada lembar kerja yang sudah saya sampaikan di Moodle, itu kan sudah kalian buka ya, sudah dipelajari, sudah dibahas bersama oleh kalian di dalam luar forum ini ya, maka kita bahas di sini. Baik, di sini nanti kalian tugasnya, kegiatannya yaitu kegiatan kalian nanti menentukan jenis dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dan dianalisa dan dicek keabsahannya. Ya. Siapa ini yang pertama dulu? Vintin ya? Ya, Iya, silakan Vintin. transaksi penambahan modal pemilik usaha, dokumen sumbernya, bukti kas masuk, Bu. Iya. Ya, lanjut sekarang yang kedua. Vintin. Transaksi gedung, dokumen sumbernya berupa bukti kas keluar. Transaksi pembelian peralatan secara kredit, dokumen sumbernya berupa faktur. Faktur. Karena belinya secara kredit. Itu dokumen sumbernya. Pendukungnya apa? Surat order pembelian. Surat order pembelian. Transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Ya. Dokumen sumber nota kontan. Pendukung surat order pembelian. Sama ya. Berikutnya. Transaksi pembelian kendaraan secara tunai. Dokumen sumbernya berupa nota kontan. Ya. Sedangkan dokumen pendukungnya berupa surat order pembelian. Saya tulis lagi di sini. Tambah semuanya. Ya. Iya, Berikutnya. Transaksi pendapatan bukti 8. Mm-mm. Sumbernya nota konten. Nota kontan. Dokumen pendukungnya. Surat order pembelian. Surat order pembelian. Masih? Transaksi bukti 9. Pendapatan usaha. Dokumen sumbernya bukti kas. Sedangkan dokumen pendukungnya pita register kas. Ya, kita kas register. Yang 10 ada yang mau melanjutkan? Melati nih kayak siap. Transaksi bukti nomor 10. Bayar utang. Dokumen sumbernya bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya kwitansi. Bukti ke-11. Transaksi bukti 11. Prive. Dokumen sumbernya bukti kas keluar. Ya, Dokumen pendukungnya kwitansi. oke. Lanjut. Transaksi bukti 12. Pembayaran listrik. Dokumen sumbernya bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya struk pembayaran listrik. Ya, struk pembayaran listrik. Pernah lihat kalau ini ya, kalau di rumah pasti ada ya yang listriknya ini pasca bayar ya. Ya, yang tidak pakai kuota. Ada struk pembayarannya. Kemudian yang terakhir, Transaksi bukti 13, pembayaran gaji. Dokumen sumbernya bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya slip gaji karyawan. nah, coba dari yang sudah disampaikan oleh temanmu tadi, yang pertama Vintin, Rani, dan Melati ya. Ada yang mau menanggapi? Saya Hilfa izin menanggapi, Bu. Saya mau menanggapi jawaban bukti transaksi nomor 3, 4, dan 5. Oke, nomor 3, 4, dan 5. Bagaimana ini Hilfa? Dokumen pendukungnya ada tambahannya, Bu. Selain surat order pembelian, dokumen pendukungnya ada satu lagi, yaitu laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang. Oh iya, penerimaan barang ya. Kemudian yang dokumen 4? Sama, Bu. Sama, iya, karena order kalau barangnya sudah diterima berarti ada laporan penerimaan barang. Nah, seperti ini ya Hilfa ya. Iya. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Dina Mawar. Ya, Bu. Oh ya, silahkan, nggak usah malu-malu, silahkan. Menanggapi jawaban bukti nomor 8. Iya, gimana nomor 8? Dokumen pendukungnya ada tambahan, Bu.
Selain surat order pembelian, dokumen pendukung ada satu lagi, yaitu laporan penerimaan barang. Oh iya, betul sekali. Ada lagi? Udah, Bu. Udah. Ada lagi enggak? Untuk dokumen terakhir itu tambahannya Terakhir. dokumen Ini yang terakhir ini ya, yang pembayaran gaji ya. Iya, ada tambahannya apa? berupa rekap daftar gaji. Nah, itu dokumen pendukung ya. Ya, tambahannya daftar rekap Gaji. gaji. Ya, selain ada slip gaji, ada daftar rekapnya untuk dokumen pendukungnya. Baik, inilah gunanya kita komunikasi ya. Kita saling kasih pendapat. Inilah hasilnya, sudah bagus semuanya ya, semuanya saling melengkapi. Inilah gunanya belajar bersama meskipun tidak bersama dalam satu ruangan ya. Meskipun tidak dalam satu ruangan, kita masih bisa melakukan komunikasi secara baik seperti ini, membahas membahas tugas-tugas yang saya berikan. Baik sekali untuk kalian, salut saya dengan kalian karena semangat belajarnya sangat tinggi ya. Baik, ada pekerjaan yang kedua di sini ya, melakukan analisa transaksi dan melakukan keabsahan dokumen transaksi. Bisa disampaikan. Bukti 1. Pada tanggal 1 Januari 2020, Biro Jasa Arsitek Makmur Tuan Hatta menyerahkan uang sebesar 75 juta rupiah kepada perusahaan sebagai modal awal berupa bukti kas masuk. Keabsahan bukti kas masuk maka harus ditandatangani oleh bagian akuntansi dan bagian kasa atau kasir. Oh ya, ini ya harus ada keabsahan ditandatangani di sini. Bukti kedua, pada tanggal Januari 2020, Biro Jasa Arsitek Makmur membayar sewa gedung usaha sebesar Rp2.400.000 berupa bukti kas keluar. Keabsahan bukti kas keluar maka harus ditandatangani oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi. Oke. Bukti 3. Pada tanggal 3 Januari 2020, Biro Jasa Arsitek Makmur membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar Rp7.500.000 berupa faktur. Keabsahan faktur tersebut harus ditandatangani oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi. Ya, silakan yang berikutnya. Bukti 4. Pada tanggal 4 Januari 2020, Biro Jasa Arsitek Makmur membeli perlengkapan bengkel sebesar Rp750.000 berupa nota kontan. Keabsahan nota kontan maka harus ditandatangani oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi. Iya. Bukti 5. Pada tanggal 2 Januari 2020, Biro Jasa Arsitek Makmur membeli kendaraan sepeda motor sebesar Rp17.500.000 secara tunai berupa nota kontan. Keabsahan nota kontan maka harus ditandatangani oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi. Bagus sekali. Sudah, ya? Sampun. Sampun, sudah ya. Masih ada bukti lagi ini. Oh ya, kita Aprilia. Silakan. Bukti 6. Pada tanggal 6 Januari 2020 diterima tunai pendapatan jasa dari pelanggan sebesar Rp5 juta. Keabsahan bukti 6 maka harus ditandatangani oleh bagian akuntansi dan bagian kasa atau kasir. Oke. 7. Pada tanggal 8 Januari 2020 telah dikerjakan pekerjaan arsitek untuk langganan sebesar Rp3.250.000. Pembayarannya diterima bulan depan atau bulan Februari. Keabsahan bukti 7 tersebut harus ditandatangani oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi.
Oke. Masih ya kita ya? Masih ada lagi ya? 8. Pada tanggal 9 Januari 2020 dibayar kepada Toko Jaya sebesar Rp3.500.000 untuk membeli peralatan secara tunai. Keabsahan dari bukti 8 tersebut harus ditandatangani oleh bagian penjualan dan bagian akuntansi. Masih ada lagi? Bukti 9. Pada tanggal 10 Januari 2020 diterima tunai dari langganan yang telah selesai sebesar Rp5.000.000. Keabsahan dari bukti 9 maka harus ditandatangani oleh bagian akuntansi dan bagian kasa atau kasir. Oke. 10. Pada tanggal 11 Januari 2020 dibayar utang usaha sebesar Rp1.000.000. Keabsahan dari bukti 10 maka harus ditandatangani oleh bagian akuntansi dan bagian kasa atau kasir. Iya. Nah, kesimpulannya ya, saya tarik kesimpulan di sini. Kalian belajar dokumen sumber ini, kalian analisa kan sudah oke itu analisanya. Terus kemudian terakhir di dokumen sumber itu kan harus ada keabsahannya. Masih ingat tadi keabsahannya kan ya? Ada tanggal terjadinya transaksi, ada nomor buktinya, ada jumlah nominalnya ya. Kemudian ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pihak yang terlibat dalam transaksi itu, kejadian transaksinya. Kemudian jangan lupa harus ada tanda tangan pemberi otorisasinya. Nah, di sini kalian sudah mengamati bahwa semuanya keabsahan ini sudah tampak, hanya saja kurang adanya penanda tanganan oleh pihak otorisasi yang berwenang. Bisa dipahami, bisa dimengerti semuanya? Bisa, Bu. Semuanya, alhamdulillah apa yang sudah kalian sampaikan itu sudah baik, sudah bagus. Teruslah belajar dengan semangat ya. Belajar kita sudah berakhir, tapi sebelum berakhirnya belajar kita bisa ditarik kesimpulan ya, menyimpulkan hasil belajar hari ini. Silahkan. Saya Bu Hidayah. Iya, Hidayah, silahkan Hidayah. Kesimpulan belajar hari ini yang saya dapatkan yaitu belajar tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung. Pengertian dokumen sumber dan dokumen pendukung dari materi tersebut. Saya dapat menentukan dokumen pendukung dari dokumen sumber yang ada. Kemudian materi tentang bukti-bukti transaksi yang ada di perusahaan jasa. Menganalisa bukti transaksi menjadi kalimat transaksi keuangan dan dapat menentukan keabsahan dokumen sumber. Oke, saya ulangi lagi ya. Pada akhirnya kalian sudah mengerti apa itu dokumen sumber, dokumen pendukung, sudah tahu jenis-jenisnya. Dokumen sumber itu sama saja dengan bukti transaksi. Dokumen pendukung itu adalah dokumen yang menjadi bukti sahihnya atau pendukungnya dari dokumen sumber ya. Setelah itu dari dokumen sumber kalian melakukan analisa, kemudian kita lakukan analisa juga keabsahannya ya, keabsahan mulai dari tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ada enggak pihak-pihak yang terlibat, jumlah nominal uangnya ya. Kemudian pemberi otorisasi ini harus melakukan penanda tanganan dalam bukti atau dokumen sumber tersebut. Untuk kali ini sebelum saya tutup belajar hari ini, saya sampaikan bahwa yang akan kalian pelajari pertemuan berikutnya yaitu KD 3.2 ya, materi yang berikutnya yang kedua KD 3.2 yaitu menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Itu yang KD pengetahuan. KD keterampilannya yang 4.2 itu melakukan prosesnya. Proses apa? Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Jangan lupa juga itu di Moodle ada penilaian pengetahuan ya. Bisa kalian kerjakan dalam bentuk pilihan ganda, saya penilaian pengetahuannya. Silakan dikerjakan di luar ini secara daring ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, tentu harus ada doa penutupnya terlebih dahulu. Karena tadi sudah dibuka oleh Miss Kia, sekarang dikasih penutup dengan doa penutup oleh Miss Kia. Silahkan Miss Kia. Setelah pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.